Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok akan mempresentasikan tentang PowerPoint pertanahan, kelompok 1 pertanahan. Dengan anggota Aditya Pranandaru dengan NIM 2106002. Alika Fadiahaya dengan NIM 2106010. Andini Sulistaningrum dengan NIM 2106014. Anggita Noprati Lova dengan NIM 2106018. Pertanahan menurut Rosmadi Murad adalah suatu kebijaksanaan yang digariskan oleh pemerintah di dalam mengatur hubungan hukum antara tanah dengan orang sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria UU-PA 1997.21. Agraria berasal dari bahasa Latin agar yang berarti tanah atau sebidang tanah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Agraria berarti urusan pertanian atau tanah pertanian, juga urusan pemilikan tanah. Dengan demikian, istilah agraria selalu dihubungkan dengan usaha pertanian. Di Indonesia, istilah agraria di lingkungan administrasi pemerintahan dipakai dalam arti tanah, baik tanah pertanian maupun non-pertanian. Adapun administrasi pertanahan meliputi baik tanah-tanah di daratan maupun yang berada di bawah air, baik air daratan maupun air luar. Menurut Budi Harsono, terdiri dari 1. Hukum tanah yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah dalam arti permukaan bumi. 2. Hukum air yang mengatur hak-hak penguasaan atas air. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan. 3. Hukum pertambangan yang mengatur hak-hak penguasaan atas bahan-bahan galian. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan. 4. Hukum perikanan yang mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalam air. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang perikanan. 5. Hukum penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa yang mengatur hak-hak penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa yang dimaksud dalam pasal 48 UU-PA. Landasan hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai administrasi pertanahan terdapat dalam bab 14 tentang kesejahteraan sosial pasal 33 ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Adapun rumusan yang terdapat dalam penjelasan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat, sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan oleh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Analisis dari rumusan mengenai pengaturan kesejahteraan sosial. 1. Materi pokok-pokok kemakmuran yang dikelola, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. 2. Cara pengelolaan dikuasai oleh negara. 3. Tujuan pengelolaan sesuai dengan judul bab 14 tentang kesejahteraan sosial yang sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan tanah adalah 1. Pertumbuhan penduduk. 2. Meningkatnya kebutuhan penduduk akan ruang sebagai akibat peningkatan kualitas hidup. 3. Meningkatnya fungsi kota terhadap daerah sekitarnya. 4. Terbatasnya persediaan tanah yang langsung dapat dikuasai atau dimanfaatkan. 5. Meningkatnya pembangunan. Tujuan pelaksanaan administrasi pertanahan adalah untuk menjamin terlaksananya pembangunan yang ditangani oleh pemerintah maupun swasta, yaitu 1. Meningkatkan jaminan kepastian hukum hak atas tanah.
2. Meningkatkan kelancaran pelayanan kepada masyarakat. 3. Meningkatkan daya hasil guna tanah lebih bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. 1. Penatagunaan tanah. Penatagunaan tanah ialah serangkaian kegiatan penataan, peruntukan, penggunaan, dan penyelesaian tanah secara berkesinambungan dan teratur berdasarkan asas manfaat, lestari, optimal, seimbang, dan serasi. Fungsi ini sejalan dengan pasal 14 dan pasal 15 UU PA, yaitu upaya yang menghendaki agar perencanaan tanah dan usaha-usaha pemeliharaan tanah meliputi usaha pertahankan keutuhan tanah dan mencegah kerusakan. Penggunaan tanah dibedakan menurut 2 jenis penggolongan. A. Penggunaan tanah pedesaan, pertanian, peternakan. B. Penggunaan tanah perkotaan, pemukiman, jasa, instasi. Pelaksanaan penatagunaan tanah dilakukan dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada berdasarkan hasil survei dan analisa lapangan, dikaitkan dengan kebijaksanaan secara rencana pemerintah setempat serta perencanaan yang sudah ditetapkan untuk diperoleh suatu data pokok perencanaan penggunaan tanah land use planning. 2. Penata penguasaan tanah. Fungsi penataan penguasaan tanah dilakukan seperti yang dikenal dengan fungsi land reform, meliputi tugas menguasai pembatasan, penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanah untuk melaksanakan proses sebagaimana diatur dalam pasal 6. Fungsi sosial hak atas tanah. Pasal 7 pemilikan atau penguasaan tanah dibatasi. Pasal 10 asas bahwa setiap pemilik tanah harus menggarap atau menguasahakan sendiri tanahnya, dan pasal 17 pemerintah menguasai tanah yang melebihi batas maksimum pemilik. 3. Pengurusan hak tanah. Fungsi pengurusan hak tanah adalah pelaksanaan dari pasal 2 UU PA, hak menguasai dari negara dan memberi wewenang untuk A. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. B. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. C. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Pengukuran dan pendaftaran tanah. Pengukuran dan pendaftaran tanah merupakan pelaksanaan dari pasal 19 UU PA sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah. Dalam kaitan ini, pemerintah mengadakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia dengan kegiatan A. Pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah. B. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. C. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat. Berdasarkan peraturan pemerintah PP nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota, maka masing-masing mempunyai kewenangan dalam bidang pertanahan. Berikut ini akan diuraikan masing-masing kewenangan tersebut dimulai dari pemerintah atau merupakan kewenangan pemerintah pusat, kemudian disusul oleh kewenangan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota dalam bidang pertanahan. Kesimpulan, administrasi pertanahan merupakan suatu usaha dan manajemen yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertanahan dengan mengarahkan sumber daya untuk mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, maka administrasi pertanahan merupakan bagian dari administrasi negara. Tujuan pembangunan bidang pertanahan adalah menciptakan kemakmuran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan dengan pengelolaan pertahanan dan pengembangan administrasi pertanahan. Education